Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat, beribu-ribu nikmat, bahkan tidak terhingga. Salah satunya adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan juga niat sehat, sehingga kita dapat berjumpa dalam kesempatan kali ini. Kedua kalinya sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada keharibaan Nabi besar Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya juga kita dapat merasakan bagaimana perkembangan zaman, bagaimana pola pikir yang sehat, dan bagaimana menjadi umat terbaik. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait etika, moral, susila, dan akhlak. Dalam pemaparan poin-poin tadi yang sudah dijelaskan di atas, dalam video kali ini saya akan mencoba menafsirkan atau mendeskripsikan poin-poin yang tadi disebutkan. Ada 4 poin yang diutarakan. Yang pertama adalah etika, yang kedua adalah moral, yang ketiga adalah susila, dan yang keempat adalah akhlak. Poin yang pertama adalah etika. Menurut deskripsi saya, etika merupakan suatu gagasan yang bersumber dari logika manusia dan melembaga dalam pergaulan masyarakat. Etika sejatinya memupuk pembangunan logika atau akal manusia yang awalnya terjadi karena landasan pemikiran atau lingkungan sekitar. Itu menurut deskripsi saya. Dan lebih jelasnya, puncak tertinggi dari etika atau logika adalah keikhlasan. Kenapa kita menamai puncak tertinggi manusia adalah keikhlasan? Karena menurut penafsiran saya adalah sejatinya kita tidak bisa menjangkau pikiran yang sempurna dalam hal apapun. Dalam mencoba membuat apapun, sejatinya tidak ada yang sempurna. Oleh karenanya, keikhlasan merupakan pemikiran tertinggi dalam mendasari sebuah logika. Karena apa? Kita manusia tidak memiliki kesempurnaan, hanya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kesempurnaan. Sesuatu apapun yang kita pikirkan harus dilandasi oleh ikhlas. Karena bila tidak dilandasi oleh ikhlas, logika kita akan menjadi ekstrim dan kita tidak akan menerima suatu logika bila logika itu kurang tepat. Berlanjut ke poin yang kedua, yaitu adalah moral. Menurut deskripsi saya, moral pada dasarnya merupakan gagasan luhur yang melembaga dalam pergaulan masyarakat. Moral lebih cenderung kepada 4 aspek. Yang pertama adalah integritas, yang kedua adalah tanggung jawab, dan yang ketiga adalah perasaan iba, dan yang terakhir adalah pemaaf. Dalam kesempatan kali ini, saya lebih ingin mencontohkan bagaimana moral itu terbentuk
Moralitas seseorang itu pada dasarnya tidak bisa distandarisasikan. Karena yang pertama adalah dampak terbesar dari moral itu lingkungan tersendiri orang-orang itu atau tempat tinggal mereka, bukan atas nama dasar pemikiran atau logika manusia, tetapi cenderung lebih ke lingkungan di masyarakat. Saya ambil contoh moral yang ada di negara kita, Indonesia. Orang-orang di Indonesia ketika berpapasan atau bertemu orang-orang misalkan di pinggir jalan, mereka pasti melontarkan satu patah dua atau dua patah kata, mengucapkan menanyakan kabar atau paling tidak memberikan senyuman kepada yang mereka lewati. Berbeda halnya dengan orang-orang yang ada di Rusia. Mereka tidak sama dengan di Indonesia. Ketika mereka berpapasan di pinggir jalan, mereka tidak mengatakan atau tidak melontarkan satu patah dua kata salam atau menanyakan kabar. Bahkan memberikan senyuman kepada mereka yang bertemu di pinggir jalan merupakan perasaan aneh yang sejatinya di Indonesia itu sangatlah diharuskan memberikan senyuman ketika di pinggir jalan. Oke, sampailah kepada poin yang terakhir dari pembahasan materi kali ini, yaitu tentang akhlak. Akhlak menurut deskripsi saya atau yang saya pelajari adalah akhlak merupakan sinergi kesucian fitrah, keluhuran logika, kemuliaan perilaku, tetapi perilaku yang dipandu oleh pesan spiritual. Artinya akhlak pada dasarnya adalah kekuatan kesucian dan kekuatan logika yang benar-benar logika yang bersih, di mana tidak semua kita dapat menyampai atau tidak dapat sampai kepada logika yang bersih kecuali kita dipandu oleh pesan-pesan spiritual. Contohnya adalah pesan-pesan dari orang-orang yang dekat kepada Tuhan atau pesan yang langsung diturunkan oleh Tuhan itu sendiri. Tuhan selalu memerintahkan kita untuk berlaku baik untuk diri sendiri maupun orang lain, dan kita harus berlaku baik kepada Tuhan itu sendiri. Ketika kita sudah memiliki panduan-panduan pesan dan kita menjalankan perbuatan-perbuatan yang dipandu oleh pesan spiritual yang tadi melakukan kebaikan, nanti akan munculnya keluhuran logika dan kemuliaan perilaku. Logika kita terhindar dari kepentingan-kepentingan yang pada dasarnya membuat kita dangkal dalam berpikir, dan kita akan dibatasi oleh hawa nafsu itu sendiri. Dan pada kemuliaan perilaku juga akan memberikan kebaikan dan memberikan perubahan dalam perilaku kita dalam kehidupan sehari-harinya.